Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man sara ala nahji ila midin. Pemirsa Raja TV dan juga pendengar Radio Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa melanjutkan kajian ilmiah kita, yaitu tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk memiliki semangat belajar ilmu agama, ya, terutama pelajaran sejarah adalah hal yang sangat penting bagi kita, di mana dari melalui sejarah itu kita akan melihat berbagai perjuangan pendahulu umat ini, akan menghargai mereka, kemudian juga akan mengambil inspirasi dan motivasi dari bagaimana mereka semangatnya, pengorbanannya. Ya, kemudian juga kita mengenal bagaimana Islam ini telah berjaya dan mampu membuktikan kepada dunia dengan segala kebaikannya, keadilannya, kedamaiannya, toleransinya, dan segala macamnya. Maka dengan kita mengenal sekilas sejarah-sejarah Islam, kita akan melihat ya bagaimana Islam itu telah mengatur kehidupan yang damai, tentram, ya, maju, bukan sebagaimana yang ditakuti atau digambarkan oleh orang-orang orientalis atau para pengikut orientalis dari kaum liberal dan orang-orang sekuler, menggambarkan Islam bila berjaya, bila berkuasa akan menindas, akan bengis, akan jahat, ya, akan berbuat semena-mena. Ini adalah suatu kebohongan yang mereka tuduhkan kepada Islam, ataupun mereka ambil cuplikan-cuplikan dalam sejarah Islam yang mungkin memang terdapat dalam sejarah Islam itu adanya pembunuhan, kezaliman, ya, tetapi itu bukanlah hal yang menjadi dominan ataupun yang menjadi ukuran di dalam Islam. Karena beribu-ribu tahun Islam ini telah menunjukkan bagaimana, ya, beratus tahun Islam telah menunjukkan bagaimana membawakan keadilan, kedamaian ketika berkuasa. Demikian pula kita dapat memberikan gambaran kepada anak-anak kita, generasi kita, bagaimana keberanian, perjuangan, pengorbanan dari pendahulu Islam, agar kita menteladani mereka dan memotivasi anak-anak kita memiliki untuk menteladani mereka. Pada hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, kita tentu sangat dianjurkan untuk banyak mengucapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW, di mana hari yang penuh berkah ini Rasul kita SAW secara khusus memerintahkan kita untuk banyak mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pemirsa dan pendengar, ya, Raja TV dan juga Radio Roja muliakan Allah SWT, pembahasan kita masih melanjutkan kejayaan Islam di masa kekuasaan Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, masih tersisa sekilas tentang perjuangannya, di antara satu perjuangan yang menjadi hal yang sangat terkenal dalam sejarah adalah penaklukan Andalus. Dan Andalus di mana Islam berkuasa 400 tahun di sana, memberikan kesejahteraan, ya, keamanan, ketentraman di Andalus. Namun sebelum kita bercerita tentang bagaimana penaklukan Andalus, kita melihat bagaimana kondisi Andalus sebelum ditaklukkan oleh kekuasaan Islam di masa Al-Walid bin Abdul Malik, dan bagaimana beratnya tantangan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk berjuang mengembangkan Islam ke wilayah Andalus tersebut. Pertama, secara politik, Andalus atau yang disebut dengan Asbania dalam bahasa Arabnya adalah yaitu Spanyol, ya, itu terletak di bagian barat daya Eropa, yang dimana Islam di masa Umayyah sudah masuk ke daerah Eropa, yang sebelum di bawah kekuasaan Romawi sekitar yaitu 7 abad di bawah kekuasaan Romawi, ya. Kemudian
setelah itu pada abad kelima dari Masehi, daerah tersebut ditaklukkan oleh suatu bangsa atau kaum namanya Al-Wandal, Al-Jermani, itu Jerman, yang sekarang negara Jerman, dan ini dari Wandal Jermania. Kemudian setelah itu mereka beri nama kotanya, daerah itu dinamakan dengan Vandalus atau Vandalusia atau Andalusia, dari setelah Islam dirubah menjadi Andalusia. Kemudian setelah itu berganti lagi secara politik, dikuasai oleh bangsa namanya Quds, dari barat, bangsa barat, itu daerah Hispania juga, daerah Spanyol, pada tahun ke-6 Hijriah, ke-6 Masehi. Kemudian mereka mengusir bangsa Quds ini, bangsa Wandal, ke daerah Afrika. Kemudian mereka membuat ibu kota namanya Tulaitola. Kemudian setelah itu mereka menyusun strategi kepemimpinan mereka, dengan mengambil pengalaman-pengalaman dari bangsa Romawi, di mana penduduk ini saat itu penduduk bangsa daripada kaum Quds Gorbian ini itu beragama Masihiyah atau Nasrani. Sampai mereka lah yang menduduki daerah itu sampai pada saat penaklukan Islam terhadap daerah tersebut. Kemudian kondisi politik saat itu, ini juga suatu pelajaran bagaimana kenapa Islam bisa menguasai. Pertama, dari sisi politik. Andalus ketika saat Islam masuk ke sana dalam kondisi politiknya sedang kacau. Karena ada dua kekuasaan yang saling berebut, disebutkan dalam sejarah. Setelah meninggalnya penguasa atau raja mereka namanya Gaitosha pada tahun 89 Hijriah atau bertepatan 708 Masehi, terjadi perebutan kekuasaan antara anaknya yang bernama Akhila dan anaknya Razik. Antara anaknya dengan Razik adalah panglima perangnya, panglima atau kalau kita panglima abrinya atau petinggi dari tentaranya. Dia berhasil merebut kekuasaan Ar-Razik ini, panglimanya masuk kekuasaan, mengalahkan dari anak daripada raja sebelumnya, bantuan daripada cendekiawan dan juga tokoh-tokoh agama saat itu. Akhirnya membawa perpecahan yang tidak bisa diredakan antara raja yang baru dengan penentangnya. Sehingga terjadilah kekacauan politik yang luar biasa. Sehingga hal itu memudahkan kaum muslimin untuk menguasainya. Bahkan disebutkan salah satu sebab juga adalah salah satu raja daripada penguasa di Andalus meminta bantuan kepada kaum muslimin untuk membantu dalam menghadapi musuhnya. Adapun dari sisi sosial masyarakat, kalau tadi sosial politik, sosial masyarakat itu adalah di Andalus saat itu berkuasa yang namanya tuan-tuan tanah. Jadi ketimpangan yang luar biasa dari sisi kondisi sosial masyarakat. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin jadi budak, sehingga tidak sedikit di sana terdapat budak-budak yang dipekerjakan di pertanian orang-orang kaya yang saat itu, sehingga mereka merasa tertindas dalam masa yang sangat lama mereka menjadi budak seperti itu. Nah, kemudian orang-orang cerdas mereka adalah orang-orang yang bermewah-mewah dengan segala kemewahan yang mereka dapat. Demikian pula tokoh-tokoh agama yang saat itu mendapat jatah dari penguasa, kemudian juga daripada pemilik modal lah kalau bahasa kita sekarang, orang-orang tuan tanahnya, sehingga terjadi ketimpangan yang sangat luar biasa. Kezaliman di saat itu juga luar biasa. Oleh sebab itu kita harus mengambil pelajaran di setiap hilangnya sebuah negara di muka bumi pasti diawali dari hal kezaliman yang luar biasa itu, baik dari penguasa terhadap
penduduknya maupun terhadap pelaku-pelaku ekonomi, dari pelaku pembisnis, tuan-tuan tanah, ya, pemilik modal yang mereka memperkerjakan karyawannya, buruhnya dengan semena-mena. Nah, ini sebetulnya di Tenas itu juga terdapat orang Yahudi di Asbania, saat itu juga saat itu hidup di Andalus juga terdapat orang Yahudi yang mereka ini kebanyakan dari kerja adalah sayrofa, artinya orang yang kalau di kita sekarang di bursa efek lah dia bekerja di bagian perbankan, atau itu dikuasai oleh orang Yahudi. Kemudian juga ia memungut pajak di pemerintahan, itu orang Yahudi. Kemudian mereka juga dalam sesi kebebasan beragama mereka dikekang oleh orang-orang Nasrani saat itu. Kemudian mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa dalam berdagangnya mempergunakan sistem riba, sehingga penguasa pun mengenakan mereka pajak yang sangat berat. Nah, ini juga membuat kondisi saat itu, ya, ini perlu kita lihat juga bahwa masyarakat, ya, di mana kelemahan-kelemahan ini sebagai pelajaran bagi pemerintah, bagi penguasa, bagi pejabat negara, ya, bagaimana kondisi-kondisi yang akan membuat negara itu lemah. Itu dibaca sejarah-sejarah kenapa hilangnya negara di muka bumi ini. Ya, pertama adalah kezaliman tadi yang kita sebutkan, kemudian kehidupan yang mewah-mewah berlebihan daripada para penguasa dan pemilik modal, dari orang-orang yang kaya raya. Kemudian adanya penindasan-penindasan, ya, dengan semena-mena. Kemudian tidak ada kesejahteraan kepada pekerja-pekerja, mereka dizalimi, termasuk pula dari tokoh-tokoh agama mereka yang menjadi backing dalam kekuasaan yang zalim itu, dalam juga berbagai bentuk praktek-praktek bisnis-bisnis yang berjalan di tengah masyarakat, ya, mendapat backing fatwa-fatwa dibantu oleh para ulama-ulama yang ulama-ulama yang menyimpangkan ilmunya, ya. Kemudian juga orang Yahudi di sini juga terdapat disebutkan bahwa mereka orang yang paling gandrung bermain riba. Nah, akhirnya mereka juga tertekan dengan bayaran-bayaran pajak yang luar biasa, dan berkali-kali mereka mencoba untuk menggulingkan kekuasaan, mereka pun tidak berhasil. Nah, kemudian saat itu Islam sudah sampai ke daerah Afrika, itu kita tahu bahwa Islam telah masuk daerah Tonja dan daerah Maroko sekarang ini, atau kota Kairawan, ya, yang diperjuangkan oleh seorang panglima Islam terkenal dengan Musa bin Nusair, ya, dan beliau tinggal di kota Kairawan, beliau yang memimpin. Musa bin Nusair ini terkenal, ayahnya dan ibunya adalah termasuk veteran perang dari Yarmouk, perang Yarmouk, ya. Kita kenal perang Yarmouk yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menaklukkan bangsa Yahudi, ya. Ya. Di perang Yarmouk itu makanya kedua orang tuanya melahirkan anak yang pemberani juga, yaitu namanya Musa bin Nusair, ya. Musa bin Nusair. Nah, kemudian diketahui bahwa daerah Asbania ini atau daerah Spanyol ini, daerah Andalus ini lebih dekat ke daerah ini Afrika yang disebut dengan Maroko tadi, ya. Makanya sering orang-orang kalau ke Spanyol biasanya transitnya di Maroko, ya. Kemudian melihat kondisi politik yang ada, kemudian juga yaitu dekatnya daerah Maroko dengan daerah itu, ya, ada keinginan-keinginan, perencanaan-perencanaan yang dibuat oleh Musa bin Nusair ini untuk mengembangkan Islam ke daerah Andalus tersebut. Namun Musa bin Nusair sebelum itu telah mempersiapkan, ya, di orang-orang barbar yang masuk Islam, salah satu panglima yang terkenal dengan Tariq bin Ziyad. Ya, Tariq bin Ziyad inilah pejuang pertama yang menaklukkan kota Andalus ini, sehingga ketika dia masuk
saat menaklukkan Andalus, dia melewati sebuah selat yang disebut Selat Jabal Tariq, yang sampai sekarang dikenal dengan Jabal Tariq atau perbukitan Jabal Tariq. Ya, di dalam bahasa Eropa dikenal juga hal yang sama, karena dia yang membawa pasukan sekitar 12.000 ya. Taib. Ketika itu Musa bin Nusair ya menghubungi Tariq bin Ziyad ini yang waktu itu berada di Tonja salah satu kota yang disebutkan dari Maroko, dan memberikan tawaran bagaimana kalau dia siap memimpin pasukan kaum muslim untuk menyebarkan Islam ke Asbania atau Andalus atau Andalus. Dia menyebutkan keutamaan dan berbagai kebaikan, yakni kesuburan alamnya, keindahan alamnya, ya, dan juga menjelaskan kondisi masyarakat yang ada. Jadi akhirnya setelah itu, ya, sampai berita itu, Musa bin Nusair juga bermusyawarah mengirimkan yaitu pendapat kepada khalifah atau pemimpin satu raja itu Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah sampai hal itu meminta izin ya kepada Raja Al-Walid bin Malik atau khalifah saat itu. Ya. Pertama, Al-Walid sangat meragukan di awalnya karena mencemaskan jangan-jangan kaum muslimin ya, jatuh korban yang sangat besar. Ya, jangan-jangan ini adalah juga kepersiapan Musa bin Nusair belum matang dalam persekam itu. Ya. Dan akhirnya Al-Walid menyuruh Musa bin Nusair untuk lebih mempersiapkan lebih baik dulu, ya tarawwa fil amr, ya lebih mending dulu rencana itu, memundurkan dulu rencana itu, ya. Wa ayakhtaral bilad bisaraya. Jadi dilihat dulu kondisi, diutus dulu mata-mata ke sana, ya. Setelah itu, ya, juga Al-Walid melihat kondisi politik di sekitar daerah. Akhirnya dia menjadikan hubungan politik juga, memperbaiki hubungan politik dengan Bizantin, yaitu salah negara-negara bagian daripada Romawi. Kemudian akhirnya, ya, setelah mempersiapkan segala-galanya, ya, melihat kondisi sudah layak untuk bagi kaum muslimin untuk menyebarkan secara kekuatan angkatan perangnya, maka Musa mengirim salah satu tentaranya yang disebut atau ya pasukan lah, ya, pimpinan pasukan dinamanya Tarif bin Malik Al-Maghafiri, dan ini dari bangsa Barbar juga, ya, dengan mengirim suatu peleton yaitu sekitar 400 pasukan jalan kaki, kalau kita mungkin infanteri, kemudian 100 pasukan berkuda, jadi jumlahnya 500 semua. Fi muhimmati istitla'iyah, dalam rangka melihat kondisi bukan perang tapi melihat sekedar melihat kondisi perkembangan yang ada di negeri tersebut, masuk secara 400 ya infanteri dan 100 pasukan kuda. Dia mulai dari pinggir pantai, ya, Sahil Isbania Al-Janubi sebagian selatan, ya, itu sekitar tahun 91 Hijriah atau tahun 710 Masehi. Kemudian Tarif ini masuk bersama pasukannya tadi melalui Pulau Wamas, ya. Kemudian dia mampu masuk tanpa ada hambatan. Dia dapati daerah pulau itu adalah pulau yang sangat hijau, subur, ya. Kemudian setelah itu, hal itu syaja'a najah Tarif. Musa bin Nusair setelah melihat bagaimana keberhasilan Tarif ini mampu masuk ke dalam pulau tersebut, ya, maka akhirnya dia mempersiapkan Musa bin Nusair pasukan sekitar 7.000 pasukan perang, ya, dan kebanyakan dari orang Barbar dengan pimpinan Tariq bin Ziyad tadi, ya, Tariq bin Ziyad. Kemudian Tariq bin Ziyad melewati selat tadi, Mudayyiq artinya selat, ya. Kemudian masuk ke daerah tersebut melalui bukit yang disebut dengan Tariq bin Ziyad itu, bahkan juga disebutkan dalam sejarah
tapi belum saya temukan sumbernya di bawah Tariq bin Ziyad ketika setelah pasukannya menyeberang ke pulau tersebut, dia membakar semua kapal-kapal penyeberangan itu biar pasukannya tidak lari. Tapi saya mencoba mencari referensi itu, ya, masyhur di dalam cerita-cerita dalam pelajaran-pelajaran disebutkan begitu. Tapi saya telah mencari bahwa apakah benar kejadian itu bahwa Tariq bin Ziyad setelah pasukannya menyeberang, dia membakar kapal-kapalnya. Perlu kita lihat bahwa persiapan untuk menaklukkan Asbania atau Andalus ini, kalau kita baca itu sangat besar sekali dananya yang dipersiapkan, mulai dari angkatannya, kemudian juga kapal-kapal yang dipersiapkan oleh Musa bin Nusair. Ini karena kita meringkas saja. Jadi sudah dipersiapkan kapalnya, ya segala halnya ya, dengan matang. Artinya di sini yang ingin kita gambarkan bahwa bagaimana angkatan laut kaum muslimin mulai dari masa Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana kita katakan bahwa Muawiyah terkenal dengan angkatan laut yang begitu hebat, ya, angkatan bahriyah itu sangat hebat, sampai di masa Al-Walid bin Malik itu juga hebat. Akhirnya mereka mampu menaklukkan Andalus gitu. Sampai hari ini bukit yang dilewati oleh Jabal Tariq ini, Tariq itu disebutkan dengan Jabal Tariq, ya, atau Salat Tariq bin Ziyad. Sempat kaum muslimin sebelum masuk ke negara Andalus itu menetap beberapa hari di bukit, ya, disebut Jabal Tariq itu. Kemudian setelah mengatur pasukan di sana, Tariq bin Ziyad ini merancang benteng-benteng mana yang perlu ditaklukkan terlebih dahulu, ya, taktik perangnya. Nah, akhirnya dengan taktik itu berhasil menaklukkan beberapa benteng-benteng dan beberapa kota, Qurtaja wa Jazirah Khadra. Qurtaja ini atau Qurtubah, ya. Kemudian terus berlanjut ke arah barat sehingga mereka masuk ke arah selatan juga, ya, berhasil sampai masuk ke tengah pulau dan atau menguasailah sebagian besar dari daerah Andalus. Akhirnya ketika bangsa yang ada di sana, kaum Qut yang ada di sana, ya, melihat hal itu, ya, juga pasukan Zarik yang tadi menguasai Asbania atau menguasai Andalus sebelum itu, ketika pertengkaran yang dua dari kekuatan yang ada di sana, melihat kekuatan kaum muslimin yang masuk, ya, akhirnya dia mencoba membawa pasukannya lari. Az-Zarik atau pasukan yang kaum Nasrani yang ada sebelumnya berkuasa di sana. Kemudian ketika itu terjadi juga perang berhadapan-hadapan. Akhirnya Tariq bin Ziyad meminta tambahan pasukan kepada Musa bin Nusair, ya. Karena Musa bin Nusair juga mengikuti terus perkembangan itu, ya, tentu dengan mengirim pesan-pesan, ya. Ditambah lagi dengan 5.000. Kalau sebelum tadi 7.000 ditambah 5 jadi 12.000. Itulah bertemu kekuatan antara tentara Islam dengan tentara Quti yang tadi salah satu bangsa yang menguasai di sana, ya, dan sekitar, ya, 1 mil dari arah timur sampai terjadi peperangan yang sengit antara merekanya, dan akhirnya alhamdulillah pertolongan Allah, akhirnya kaum muslimin menang dalam pertempuran tersebut. Summa qada ala jaish al-Quti wa ma'hu al-Malik, ya, bersama dengan itu dikuasailah pasukan bangsa Qut yang berkuasa di Andalus saat itu, dan akhirnya kaum muslimin menjadi bebas membuka berbagai daerah di sana, ya, masuk ke dalam pusat kekuasaan mereka, dan akhirnya Islam menyebar di sana, memberikan keamanan, ketenteraman kepada masyarakatnya. Ada beberapa penjelasan dijelaskan oleh para penulis sejarah bahwa Islam ketika masuk ke Asbania bukan berarti langsung dengan menggunakan kekuatan senjata. Tetapi sebelumnya Tariq bin Ziyad sebelumnya yang memang dilakukan di masa Rasulullah SAW, setiap datang ke daerah baru mereka menawarkan Islam, jika tidak menawarkan bayar peti, ya, jika menolak keduanya mereka baru berhadapan dengan angkatan perangnya. Taib.
Kemudian dengan itu menulis akhirnya Tariq bin Ziyad mengirim surat ke Musa bin Nusair dengan berita kemenangannya dalam membuka berbagai kota-kota dari Andalus tersebut. Nah, itu sedikit ya tentang bagaimana akhirnya Musa bin Nusair pun setelah itu pun masuk ke Andalus ya dengan jalur yang lain. Akhirnya semua wilayah Andalus terkuasai oleh kaum muslimin di masa Al-Walid bin Abdul Malik. Ini ringkasnya bagaimana perjuangan menguasai Andalus. Kemudian Andalus berkembang dan berkuasa Islam di sana hampir 400 tahun. Ada satu buku yang membahas ini, kisah Andalus semenjak dari ditaklukkan sampai runtuhnya kembali kekuasaan Islam di Andalus. Ya, ada sekitar 800 halaman ditulis oleh suatu tim dari Yayasan Iqra. Itu mengumpulkan hal ini, bagus untuk dibaca bagaimana sejarah kaum muslimin di mana Islam telah mengenal berbagai kemajuan di Andalus, dan orang-orang Eropa sebelumnya belajar ke Andalus, mengambil berbagai ilmu-ilmu perkembangan yang diajarkan para ulama-ulama di Andalus, dan akhirnya ilmu di Andalus inilah yang dibawa ke Eropa, dan sampai hari ini banyak buku-buku yang memang karya-karya ulama di Andalus menjadi rujukan dan referensi daripada peneliti-peneliti yang ada di Eropa, termasuk buku-buku yang masyhur dengan dalam ilmu fisika, matematika, ya, dan lain-lainnya. Nah, dijelaskan dalam buku ini bahwa di mana persiapan yang luar biasa dilakukan oleh Musa bin Nusair ketika untuk menaklukkan kota Andalus tersebut dengan biaya yang cukup besar, ya, kosnya cukup tinggi karena memang butuh persiapan peralatan perang yang besar, kemudian juga angkatan perang yang besar, kemudian juga kapal-kapal yang angkatan perang yang dibutuhkan untuk persiapan menaklukkan Andalus tersebut. Baik. Sebetulnya ada kendala-kendala sebelumnya yang dialami oleh Musa bin Nusair. Pertama, kaum muslimin masih kurang pasukannya, besarnya pasukan dari orang-orang yang Nasara di sana. Kemudian juga kondisi alam yang belum dimengerti oleh kaum muslimin. Ini di antara kesulitan yang dihadapi. Kemudian juga kesulitan ya mengenal tempat-tempat perlindungan dalam menghadapi pasukan yang sudah terlatih di Andalus, pasukan orang-orang Nasrani. Kemudian membangun pelabuhan-pelabuhan. Ya. Pada tahun 88 Hijriah itu Musa bin Nusair membangun pelabuhan-pelabuhan kapal untuk persandaran kapal-kapal pasukan, ya. Ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga penaklukan Andalus itu memakan waktu yang hampir sekitar 3 tahun atau 4 tahunan, ya, dengan persiapan-persiapannya. Kalau kita baca sejarah-sejarah di sini, tentang hal ini sangat panjang. Cuman sedikit saja kita melihat bagaimana kemajuan kekuasaan Al-Walid dari sisi angkatan perangnya dan dari sisi bagaimana mereka taktik dalam menyebarkan kekuasaan dan menyebarkan Islam ke negara di daerah Andalus, yang pada akhirnya Andalus menjadi pusat budaya Islam yang terkenal dalam sejarah. Nah, ini barangkali kepada anak-anak kita mesti kita lihatkan bagaimana Islam memberikan kedamaian hidup setelah Islam berkuasa di Andalus, yang berbagai agama diberikan kesempatan untuk beribadah agama masing-masing, namun aturan-aturan juga dijalankan, aturan-aturan Islam, toleransi yang luas, maka tidak pernah didapatkan sebagaimana yang telah digambarkan oleh Islam di Andalus, ya, di Andalusia atau di hari ini yang dikenal dengan Spanyol. Berikutnya kita akan lihat sekilas itu sedikit tentang penaklukan Andalus, besarnya perjuangan Walid bin Malik dari bawah panglima perangnya itu Musa bin Nusair. Kemudian kita akan melihat bagaimana sedikit cerita lain dari kekuasaan Al-Walid bin Malik ini, keadilan yang ada di masanya. Kita pernah menyebutkan
ketika Sa'id bin Jubair berkunjung ke rumahnya, suatu kisah yang sangat mengharukan dalam perjalanannya, yaitu bukan Sa'id bin Jubair, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ketika berkunjung ke rumah Al-Walid bin Malik. Ini sempat kemarin kita singgung sedikit. Kisah dzalika anna Urwah bin Zubair menemui Al-Walid bin Malik hatta idza kana bi Wadil Qura, ketika dia berada dalam sebuah perjalanan disebut Wadi Qura, ini antara Mekah dan Madinah. Wujida fi rijli syai'an, kakinya kena cedera. Fa dhaharat minhu qurhah, sehingga menimbulkan kalau kitanya semacam luka yang membusuk berat gitu ya. Summa taraqa bihil waja, semakin makin parah. Qadima 'ala al-Walid wa huwa fi muhammalin. Jadi dibawa dengan tandu, akhirnya dia tandu menemui Al-Walid bin Malik. Ketika berjumpa, Al-Walid bin Malik mengusulkan, ya Abu Abdillah iqta'ha, ya, untuk bagaimana kalau seandainya yang bagian yang cedera yang tidak, ya saat itu belum ada ilmu kedokteran yang canggih seperti sekarang bisa mengobati semacam, jadi karena memang itu luka semakin memburuk, ya akhirnya ketika menghadap Al-Walid sampai di tempat Al-Walid bin Abdul Malik merupakan bagaimana kalau dipotong saja kaki yang membusuk itu, ya. Kemudian kata Urwah bin Zubair, dunak, ya silakan. Pada Allahu tabib, kemudian dipanggil dokter, ya dokter yang masa itu, waqal isyrab al-murqat, jadi diberi alat penenang supaya ketika dipotong tidak terlalu terasa sakit. Ya, syu'azubu fayunawwim mayushribuhu wa yurkiduhu. Ini artinya dawa untuk atau obat yang membuat orang tadi tiduran, membuat dia tidur, dan ketika dipotong tidak terasa ketika diadakan operasi bahasa kita sekarang, pemotong terhadap kakinya. Tetapi Urwah bin Zubair tidak meminumnya. Faqata'aha min nisfi saq fama zada ayyakula. Jadi ketika dipotong itu kakinya yang dekat betisnya itu, ya dan tanpa ada obat yang penenang seperti kita atau bius, ya tanpa ada itu. Ini suatu kisah, ya. Dia hanya cukup mengatakan hasin atau ya disebutkan di sini suatu bahasa, yaitu yuqalu indal alam. Jadi hanya sekadar mengatakan demikian, kalau kita sakit dipotong gitu ya, hanya dengan mengelus sangat sedikit sekali. Faqala Al-Walid ma ra'aitu syekhan qad asbar min hadha. Akhirnya Walid mengatakan, aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih sabar seperti dia ini. Itu sakitnya dia hanya cukup mengatakan gitu ya. Artinya dengan menggambarkan tidak berteriak seperti orang-orang yang mungkin jika dilakukan hal itu baginya. Kemudian juga dalam waktu yang sama, Urwah bin Zubair juga meninggal anaknya Muhammad. Ya, dalam perjalanan itu juga. Jadi dalam perjalanannya menemui itu dia mendapat dua musibah. Pertama, kakinya yang cedera tadi menyebabkan musuk dan dipotong. Kemudian juga dalam perjalanan juga meninggal kabar tentang anaknya. Dalam perjalanan itu disebut yaitu gara-gara anaknya ditendang oleh kendaraan atau kudanya mungkin, ya, sehingga anaknya meninggal. Ya. Disebut di sebuah daerah nama Istabal Al-Walid fatarabathu ad-dawab biqawaimiha faqatalahu. Jadi anaknya tadi karena ditendang oleh tunggangannya. Kemudian fa'ata Urwa rajulun yu'azzihi. Ada seorang memberikan takziah ke Urwa ini, in kunta tu'azzini birijli faqad ihtasabtuha. Qala bal u'azzika bi Muhammad ibnika. Jika engkau datang untuk takziah tentang musibah yang tentang kakiku, aku telah merelakannya. Tapi kata orang itu, aku memberikan takziah untuk menemui tentang meninggalnya anakmu Muhammad. Kalau malahu, apa yang baginya, kata Urwah bin Zubair bertanya kepada orang ini, Pak Akbar faqala. Ya, kemudian qala fa wa malahu. Jadi orang ini bertanya, bagaimana Pak Akbarahu faqala. Setelah dia ceritakan tentang takziah yang disampaikan oleh orang ini kepada Urwah bin Zubair berdoa, Allahumma akhadta udwan
wa atarakta a'dha. Jadi bagaimana kenapa dia itu tidak merasa berat? Dia mengatakan, engkau ya Allah, engkau hanya mengambil satu bagian daripada anggota badanku dan masih banyak anggota badanku yang lain. Wa akhadtu ibnan wa tarakta abna. Walaupun engkau mengambil seorang anakku, tapi engkau masih meninggalkan ya banyak anak bagiku. Ini pelajaran yang kita ambil adalah bagaimana seseorang ketika orang alim, orang yang soleh, ya sebenarnya yang tadi digambarkan oleh Al-Walid, kesabarannya menghadapi dia kesakitan yang dihadapinya, kemudian dia ada musibahnya ketika ada orang takziah, dia malah mengatakan ya masih banyak nikmat Allah yang saya miliki. Ya kalau saya punya anggota badan yang banyak, Allah hanya mengambil satu, dan saya punya anak yang banyak, Allah hanya mengambil satu. Begitu cara orang-orang dahulu dalam menghadapi musibah sehingga tidak terasa berat karena masih banyak nikmat Allah yang masih dia dapatkan. Nah ini pelajaran yang kita ambil ketika perjalanan ketika Urwah bin Zubair menemui Al-Walid ini. Itu pelajaran bagi kita bagaimana tentu kita tahu bagaimana keutamaan sahabat dan Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Tapi bagaimana salaf itu mempraktekkan, para ulama itu mempraktekkan dari ayat dan hadis itu dalam kehidupannya. Dia memandang nikmat Allah yang banyak. Ya, maka sebagaimana yang telah kita jelaskan, seseorang mungkin pernah mengalami sakit, tapi dia baru sakit di umur yang 30-an, umur 40-an. Ya Allah, begitu besar nikmatmu. Ya kita ingat nikmat Allah, sekian lama umur kita baru hanya berdatang penyakit itu di umur sekian. Berarti masih banyak diekor dengan nikmat-nikmat Allah yang lain. Nah ini yang diambil oleh Urwah bin Zubair, hikmah daripada musibah yang dikatakan, ya engkau mengambil satu bagian dari bagian tubuhku, masih banyak bagian-bagian lain yang masih engkau berikan kesehatan ya Allah. Kemudian ya engkau ambil salah seorang dari anakku dan masih banyak anak-anakku yang lain. Wajah fi riwayah, dan juga dalam riwayat lain dia mengatakan, Allahumma kana li banun sab'a. Ya Allah, saya punya anak 7. Fa akhta wahidan, dan engkau ambil satu, fa aqaita li sittah. Engkau masih meninggalkan buatku 6. Wa kana li atrafun arba. Aku punya bagian tubuh yang 4, maksudnya 2 tangan, 2 kaki. Ya, fa akhadta tarfan, kau ambil satu saja. Wa abqaita salasa, masih tinggal 3. Walim tuli itu ya laqad afaitu. Jika sekalipun engkau mengujiku, ya, tapi aku masih punya hal yang lain, masih banyak kebaikan, ya. Wala akhta laqad abqaita. Walaupun engkau mengambil sebagian daripada nikmatmu, tapi banyak engkau tinggal nikmat-nikmatmu buatku ya Allah. Nah ini bagaimana perasaan ya, bagaimana mental, bagaimana spiritual yang dimiliki oleh seorang tabi'in ini, Urwah bin Zubair ini ketika menghadapi. Wajah fi riwayah an Ibni Abdullah. Ya. Dan juga disebutkan satu riwayat dari anaknya Abdullah, dia melihat kepada ayahnya yang ada nadhara abi ila rijli fitas. Jadi kakinya, ayahnya melihat kepada kakinya yang dipotong itu. Faqala innallaha ya'lam. Allah tahu anni lamma masyaitu bika ila maksiatin qat. Allah tahu bahwa aku tidak pernah membawamu berjalan untuk kemaksiatan, wa ana alam, dan juga saya tahu. Nah, ini menunjukkan bagaimana kesolehan, ya, kesabaran. Ya. Kemudian ketika Ibnu Munkadir menemui Urwah bin Zubair di Madinah, kaifa kunta, bagaimana kondisimu, kata Ibnu Munkadir ini bertanya, dia membaca firman Allah, laqad laqina fi safarin hadza nasabah, ya, sungguh kami telah menemui dalam perjalanan ini suatu hal yang adanya keberatan atau kesusahan. Kemudian juga disebutkan wajah Isa bin Talha ila Urwah bin Zubair. Isa bin Talha adalah Talha bin Zubair, saudaranya, ya. Ini adalah anak saudaranya Isa bin Talha, ya. Faqala Urwah li ba'di banihi, kemudian Urwah berkata kepada sebagian anaknya, ikshif li ammika rijli, tolong lihatkan kepada paman kalian tentang kakiku. Faqala Isa, inna wallahi ya Aba Abdullah ma a'dadnaka lisira wala lisibak. Ini bagaimana tanggapan dari Isa bin Talha, katakan kami mendatangi, kami berharap kepadamu bukan untuk mengharapkan untuk kamu itu siap berperang atau untuk berlari, ya. Walaqad abqallahu minka lana, tetapi Allah masih menyisakan buat kami ma kunna nahtaju ilaihi, ya, ma kunna nahtaju ilaihi, ya, itu hal yang kami sangat butuhkan kepadamu, yaitu ra'yuka wa ilmuk, itu pandangan dan ilmu. Jadi kata dia, walaupun Allah memberikan musibah kepada kami karena ini ada pamannya, ya, tapi kami tidak berharap engkau itu adalah orang yang
bekerja, berusaha ya untuk berlari dan segala macamnya. Kami bukan harapkan itu darimu, tapi Allah masih meninggalkan bagi kami satu yang sangat kami butuhkan darimu adalah yaitu ilmumu dan pendapatmu. Ya. Faqala ma'azzani ahdu mithlak. Ya, ma'adzani ahdu mithluk. Kata Urwah bin Zubair kepada anak saudaranya, tidak ada orang yang memberikan menghiburku seorang seperti kamu ini. Qala Ibnu Khalqan juga menyebutkan dalam kitabnya terjemahannya, kana ahsan min azau Ibrahim bin Muhammad bin Talha. Jadi ada orang yang paling bagus ungkapannya yaitu Ibrahim bin Muhammad bin Talha. Dia berkata kepada pamannya, wallahi ma bika hajatun ila mashi. Kata ini karena engkau tidak perlu berjalan. Kenapa? Wala arabun fi sa'i, tidak pula berlari. Ya, waqad taqaddamaka udwun min a'dha'ika, sungguhnya telah mendahuluimu salah satu anggota dari anggota badanmu dan juga anak dari salah orang dari anakmu kepada surga. Wa kullun tabu'un li ba'd insyaallah. Yang bagian yang tersisa akan mengikuti bagian yang telah dahulu insyaallah. Wa qad abqallahu lana minka ma kunna ilaihi fuqara. Tapi Allah masih menyisakan bagi kami dari bagianmu, wahai pamanku, maksudnya yang kami sangat butuh, yaitu min ilbika waraika, itu ilmu dan pandanganmu. Ya, wallahu waliyu sawabik, ya, Allah akan memberikan kepala kepadamu, wa dhaminu bihisabik, dan akan membalasi dengan menjamin tentang balasan buat yang baik buat kamu. Kemudian Urwah meninggal pada umur 67 tahun. Satu kisah dari orang yang hidup di masa kekuasaan Abdul Malik ini, itu sahabat ini yang sahabatnya Al-Walid ini bin Abdul Malik, atau seorang tabi'in namanya Urwah bin Zubair ini, yaitu kisah bagaimana kesabarannya dan bagaimana dia menghadapi musibahnya. Ini yang ingin kita jelaskan sedikit, mengambil daripada ibrah dari kejadian yang menimpa Urwah bin Zubair ini ketika berjalan menuju Al-Walid bin Abdul Malik. Cuman faedah lain yang kita sebutkan adalah, sebelumnya sudah kita jelaskan di mana Urwah bin Zubair adalah saudara Abdullah bin Zubair, ya, juga Talha bin Zubair, tetapi tidak ada rasa dendam yang ada pada diri Urwah bin Zubair terhadap keluarga dari Bani Umayyah, walaupun sebelumnya terjadi perselisihan antara Abdullah bin Zubair dengan Yazid bin Muawiyah dan juga Marwan bin Hakam, ya, orang tua dari Abdul Malik bin Marwan. Baik. Ada kisah yang menarik juga dari keluarga Al-Walid, itu istrinya. Bagaimana istrinya? Barangkali ini adalah pelajaran bagi kita, bagi saudari-saudari kita yang mungkin suami seorang pejabat, atau suami memiliki harta yang kaya raya, atau dia memiliki harta yang lebih. Bagaimana kisah Ummul Banin, istri dari Al-Walid bin Abdul Malik ini? Ini kita melihat, ya, memang kadang-kadang kesolehan suami memang tidak terlepas, kadang-kadang ada pengaruh kepada kesolehan istri. Ya, ini kita lihat, ini ingin kita gambarkan bahwa di dalam sejarah Islam ada penguasa-penguasa yang saleh, alim, yang taat, dan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa Al-Walid ini adalah orang yang sangat cinta kepada Al-Quran, sering mengkhatam Al-Quran dalam Ramadan 17 kali, ya, dan setiap hari hampir kadang-kadang sekali 3 hari dia khatam Al-Quran. Kemudian juga menghargai para penghafal Al-Quran, memberikan sumbangan-sumbangan, hadiah-hadiah kepada penghafal Al-Quran. Ini sudah berlalu kita jelaskan. Tapi bagaimana pula istrinya, itu dikenal dengan kunyahnya Ummul Banin, yaitu istri Al-Walid bin Abdul Malik. Bagaimana dia? Dia ini adalah anak pamannya sebetulnya. Ini kayak anak pamannya itu Abdul Aziz bin Marwan. Ya. Kalau ayahnya ada Abdul Malik bin Marwan. Nah, yaitu saudara dari Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi kalau Umar bin Abdul Aziz menikahi saudari daripada Al-Walid bin Abdul Malik, dan Abdul Malik ini pun menikahi, yaitu Al-Walid ini juga menikahi saudari daripada Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kan ihdat fadliyatil nisa fi asriha. Dia seorang wanita yang sangat baik, yang sangat soleh di masanya. Ya. Sebenarnya disebutkan Abu Zur'ah dalam tabaqatnya, ya, di antara ulama yang di antara orang bimahaddatsa bisa minan nisa, di antara ahli-ahli hadis yang ada di kalangan wanita di Syam saat itu, yang disebutkan oleh Abu Zur'ah dalam kitab Tabaqat Abu Zur'ah itu menjelaskan di antara wanita-wanita yang memberikan ilmu di Syam adalah, di antaranya adalah Ummul Manin, istri daripada Al-Walid bin Abdul Malik ini, yaitu Ummul Manin ibnatu Abdul Aziz bin Marwan, ya. Jadi
Marwan ini punya anak Abdul Malik, ada Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak Umar bin Abdul Aziz dan juga punya putri namanya Ummul Banin. Nah, kemudian Marwan juga punya anak Abdul Malik. Abdul Malik punya anak Al-Walid. Nah, yang sekarang kita ceritakan kekuasaannya. Nah, dan di antara perawi yang meriwayatkan dari Ummul Banin adalah Ibnu Abi Ablah. Wa kan rahimahullah, seorang wanita ini Ummul Banin daimatu dzikrillah, rajin zikir kepada Allah. Ya. Mausulatul qalbi bi kitabil karim, dan sangat terpaut hatinya dengan Al-Qur'an. Subhanallah ya. Tata'ahadul Qur'an sabah wa masa. Selalu baca Al-Qur'an pagi dan sore. Fala takadu tara illa wahya taliyatul lil Qur'an khadi'atul li dzikir rahman. Tidak dilihat kecuali dia orang yang sering baca Al-Qur'an dan sering berzikir. Wa kan tusabiqu zawjaha al-Walid fi tilawatil Qur'an. Malah dia menyaingi suaminya dalam membaca Al-Qur'an. Maksudnya dalam sekedar membaca, menghafal dan membacanya ya. Walahu mawaqif wa aqwal mahmuda minha. Dia punya itu mawaqif bahasa kitanya itu momen-momen yang penting dan beberapa ungkapan-ungkapan yang bagus. Ya, ini istri dari Al-Walid ini yang Allah berikan kekuasaan kepada dia dan berkembangnya Islam di masa kuasanya ya lebih luas dan sejahteranya rakyatnya. Pertama, bagaimana dia khasyatu halillah, yaitu bagaimana dia punya rasa takut kepada Allah yang tinggi. Sangat berbeda dengan wanita-wanita lain, ya. Apabila disebut Allah, istash'arat khasyatuhu wa mahabatuhu fi qalbiha. Dia merasa tampak, ya, rasa takutnya kepada Allah muncul dalam hatinya. Ya. Wara'at binuri basiratiha anna su'ada humul ladzina yakhafuna Allah. Dia melihat orang yang paling bahagia itu orang selalu merasa takut kepada Allah. Di antara kata-katanya, ya, ungkapannya yang bagus adalah ma tahallal mutahalluna bi syai'in ahsana alaihi min 'azimi mahabatillah. Ya, tidak adalah orang paling berhias dengan sesuatu yang paling cantik daripada dia merasa selalu mengagungkan Allah. Fi sudurihim, dalam dadanya, mengagungkan Allah dalam dadanya. Wa kanat tataqarrabu ila Allah bi kulli ma yurdihi wa yuqarribuha ilaihi. Dan dia, wanita ini, Ummul Banin istri dari Al-Walid ini adalah itu mendekatkan diri dan sebagai ibadah kepada Allah. Segala perkara diridai Allah dan mendekatkannya kepada Allah. Dia min suwati hayatihal mudhi'ah, di antara bentuk momen kehidupannya yang indah ya, disebutkan oleh Ibnu Jauzi, annaha kanat tatihu fi kulli jum'atin raqabah, di mana dia setiap Jumat memerdekakan seorang budak. Ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Wa tahmilu ala farasin fi sabilillah. Kemudian juga menghadiahkan tunggangan bagi orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah. Ya. Walabala hadits tabi'in, dia seorang tabi'in ya, seorang darajah aliyah minal wara', sangat wara'. Wara' itu adalah orang yang jauh daripada perkara-perkara yang haram. Ya, beda antara wara' dengan zuhud adalah zuhud menjauhi perkara-perkara yang mubah, ya. Kalau wara' menjauhi perkara-perkara yang tidak berlebihan dalam hal mubah, itu disebut zuhud. Kalau wara' adalah orang yang jauh dari perkara-perkara syubhat. Wal khauf minallah, ya, sangat kagum, takut kepada Allah ya. Faqad kana taharra umuraha bi diqqati wa ta'qil, ya. Sangat hati-hati dalam segala urusannya. Ya. Dan tidak pernah menerima sebuah pemberian dari suaminya, ya, kecuali dengan cara yang halal. Dia tidak mau menerima suatu pemberian, harta, pemberian, dan menolak setiap hadiah. Ja'at min ay masdarin ghair masyru'. Menolak semua hadiah kalau datang dari perkara yang tidak disyariatkan atau hal-hal yang tidak dia ragu, atau hal yang tidak rasa ada kezaliman. Satu kisah, pada satu kali Al-Walid bin Malik ini haji. Kemudian juga Muhammad bin Yusuf, suara dari Hajjaj bin Yusuf, jadi datang dari Yaman, membawa hadiah untuk Walid. Kemudian faqal Ummul Walid, ya, zaujiyah, ya Amirul Mukminin, ij'al li hadiyatan Muhammad bin Yusuf. Ketika itu dia katakan, berikan kepadaku hadiah Muhammad bin Yusuf itu. Ya, fa amara bisarfiha ilaiha. Lalu Al-Walid menyerahkan hadiah itu kepada Muhammad, istrinya, yaitu Ummul Banin itu. Ketika fajar rusulu Ummul Banin ila Muhammad bin Yusuf. Ketika itu datanglah utusan pesuruh dari Ummul Banin ini, istri dari Al-Walid ini, kepada Muhammad Yusuf, ya. Fiha fa'aba, ya. Fajar rusul Ummul Banin ila Muhammad Yusuf, maka Muhammad Yusuf tidak mau. Wa qala yanzur fiha Amirul Mukminin. Saya tunggu dulu pendapat dari Amirul Mukminin, maksudnya Al-Walid bin Abdul Malik.
Supaya orang rayu bagaimana pendapatnya. Wa kana hadaya katsira, yang mana membawa hadiah yang sangat banyak sekali. Faqala ya Amirul Mukminin innaka amarta bihadaya Muhammad Yusuf an tusrifa ilayya. Kemudian istrinya berkata kepada Al-Walid, wahai Amirul Mukminin, engkau sudah menghadiahkan pemberian Muhammad Yusuf itu kepada saya, hadiahnya kepada saya. Wala hajat li biha, saya tidak butuh kepadanya. Kemudian suami bertanya, walima, kenapa? Kemudian istri menjawab, baghalani annahu ghasabahan nas. Saya tahu, saya mendengar bahwa itu adalah dia ambil dari cara tidak benar dari orang lain. Wa kalafa amalaha wa zalamahum. Ya, dan dia mengambil hadiah ini dengan cara yang tidak benar, mungkin ada kezaliman juga. Kemudian ketika Muhammad Yusuf membawa hadiah itu kepada Walid, ya, Al-Walid bertanya, saya mendapat berita bahwa engkau mengambil hal-hal hadiah-hadiah ini dengan cara paksa dari orang lain. Faqala Muhammad Yusuf, ma'adzallah, aku berlindung dengan Allah untuk melakukan hal itu. Kemudian Al-Walid menyuruhnya untuk bersumpah di antara rukun, yakni antara Hajar Aswad dengan makam Ibrahim, ya, disuruh bersumpah 50 kali dengan Allah bahwa itu bukanlah barang kezaliman atau kecurian atau barang yang diambil secara tidak syar'i. Wala dzalama ahadan wala asabaha illa min taib. Jadi dia mengatakan bahwa ini tidak diambil dari seseorang tapi ini adalah halal, ya. Faqabilah Al-Walid wa dafa'a ila Ummul Manin, ya. Kemudian baru diserahkan kepada istrinya setelah pasti bahwa barang-barang itu tidak ada hadiah-hadiah yang dibawa itu adalah halal. Kemudian bagaimana kedermawanan istri dari Al-Walid bin Malik ini? Kalau tadi kita lihat bagaimana ketakwaannya, ya, bagaimana zikirnya, bacaan Qur'annya, bagaimana waraknya. Ya, beda dengan istri-istri kita sekarang, yang penting bawa istri, suami bawa uang ke rumah untuk bahagia saja, ya kan. Ini barangkali pelajaran bagi kita, ya. Baik kita sebagai seorang istri pejabat maupun istri, ya, orang bukan pejabat. Apabila hendaknya kita ragu sesuatu yang tidak biasa dibawa oleh suami kita dan mungkin ini ada keluar dari tidak wajar, ya dari gaji, tidak mungkin ini dari gaji. Berhak aja seorang istri itu bertanya dari mana dia dapat, ya. Jangan sampai ini dari cara yang tidak halal. Nah, itu wanita-wanita yang solihah, bukan seperti sebagian wanita yang bagaimana suami yang penting membawa, tidak jelas di mana didapat, ya, di mana dia peroleh. Yang penting dibelikan mobil, yang penting dibawakan hadiah, yang penting dibesikan uang. Seorang istri kadang-kadang di masa sekarang ini tidak mempertanyakan hal itu. Nah, maka ini suatu ibrah bagaimana jadi seorang istri yang solihah. Jika dia seorang yang istri pejabat segala macamnya, hendaknya dia berhati-hati menerima hadiah-hadiah. Kalau bukan dari cara yang halal, ini adalah akan merugikan kehidupannya di akhirat kelak. Ini satu ibrah yang kita ambil, dan ini kita buktikan kepada masyarakat dunia bagaimana istri-istri para orang-orang soleh dulu, para penguasa-penguasa muslim dulu tidak tamak dengan harta, ya, tidak mumpung atau haji mumpung lagi berkuasa dan bersenang-senang, tidak demikian. Maka salah satu contoh ini adalah Ummul Manin, istri dari Al-Walid bin Abdul Malik ini. Kisah kemana kedermawanan dia. Satu ungkapan juga bagus dari Ummul Manin ini, ya. Ketika dia tanya, apa yang paling baik engkau lihat dalam hidupmu? Qalat ni'amullah muqbil alayya. Yaitu nikmat Allah yang selalu datang kepadaku, kata Ummul Manin. Di antara ungkapannya adalah mencela kebakhilan, kekikiran adalah, ya. Dan dia mencela orang yang kikir dan orang-orang yang kekikiran. Dia sebut salah satu ungkapannya adalah law lam yadkhul 'alal bukhala fi bakhlihim illa su'dhannihim billah lakana 'aziman. Kalau seandainya bukan hanya, ya, satu sifat yang buruk terdapat pada orang yang bakhil itu adalah, ya, cukup saja dia berprasangka buruk kepada Allah. Satu itu adalah suatu dosa yang sangat besar, kata beliau. Ya. Suatu sifat yang buruk terdapat pada orang bakhil itu, kalau bukan hanya satu saja ini, yaitu itu berprasangka buruk kepada Allah, sungguh itu adalah suatu dosa yang besar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, berjanji akan membalasi orang yang derma, akan membalas dengan balasan berlipat-lipat ganda. Kalau dia merasa menahan dan dia mengira uang yang ada ini kalau dia berikan akan berkurang, akan membuat dia miskin, akan membuat dia menjadi kelaparan, tentu dia sudah bersuudzon kepada Allah. Ini yang perkataan seorang wanita yang solihah ini betul-betul maknanya dalam, ya. Jadi satu sifat yang ada pada diri orang yang bakhil itu adalah telah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mana yang dia ketika dia memberi kepada Allah, dia memberi di jalan Allah, dia menganggap itu adalah kerugian dan kekurangan terhadap hartanya. Padahal Allah menjadi melipat-lipat gandakan. Ya, Allah Maha Kaya dan akan membalas dengan balas yang berlipat ganda. Sebenarnya adalah ayat dan hadis yang begitu banyak dijelaskan Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Keutamaan orang berinfak, memberi, membantu orang lain ya. Satu sifat yang terburuk dapat pada orang bakhil itu adalah dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bagaimana kedermawanannya, ya, dia mengajak wanita-wanita ke rumahnya, Bani ini, dan memberinya pakaian, ya, pakaian-pakaian bagus, dan memberinya uang. Wanita-wanita ini datang ke rumahnya dikasih pakaian, dipakai uang, ya. Dan kemudian menasihatkan, memberikan nasihat. Al-kiswatu lakunna wa danir aqsamtuha baina fuqara'ikunna. Turidu bidzalika an tu'allimuhun an ta'lamu an ta'lamu maksudnya sini turidu bidzalika an tu'allimahunna wa tu'idahunna 'alal badhul bil jud. Disebutkan di mana ketika dia membawa wanita ke rumahnya, memberi pakaian-pakaian bagus, kemudian memberikan uang juga, tujuannya adalah untuk mendidik wanita tersebut untuk biasa memberi. Jadi bukan sekedar dia memberi saja, tapi ingin mendidik wanita itu untuk suka berkorban, untuk suka mudah memberi. Wa kanat taqulu ufin lil bakhil wallahu law kana sawban ma labistu. Maka dia pernah juga mengungkapkan sebuah ungkapan, sungguh kejilah perbuatan yang kikir itu. Ya, kalau seandainya kekikiran itu merupakan sebuah pakaian, aku tidak akan memakainya. Walau dia merupakan suatu jalan, aku tidak akan menempuhnya. Ya. Kemudian juga pernah berkata, yang masih mencela masalah kebakhilan, ini menunjukkan bahwa dia itu orang yang sangat dermawan. Al-bukhlu kullul bukhli min bakhla an nafsihi bil jannah. Kekikiran yang sangat kikir, orang yang kikir terhadap dirinya dengan surga. Kekikiran yang hakiki itu adalah beliau, kekikiran yang sangat kikir seorang pada dirinya adalah kikir kepada dirinya dengan surga. Kikir pada dirinya dengan surga. Wa yabdu anna Ummul Banin qad habbat badzul mal. Ini kejelasan menunjukkan bahwa beliau adalah orang suka memberi, ya, wa infaquhu fi turuqil masyru'a li tash'ir bi ni'matillahi 'alaiha, dan suka berinfak, ya, menunjukkan bahwa dia untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Wa lam takun darahim dan nanir ta'rifu ila baitiha sabilan fasur'ani ma tunfiquha. Jadi setiap ada uang, dananir, dinar, dirham, ya, datang ke rumahnya, dihadiahkan, diberikan kepada dia diinfakkan, ya. Nah, ini diantaranya kemurahan dari istri Al-Walid bin Walid ini, dia suka berinfak, ya. Dan bahkan pernah menyebutkan sebuah syair sastranya, wa inni mru'un la tastaqir dirhami 'alal kaffi illa 'abiratus sabil, ya. Kata dia, aku adalah manusia yang tidak pernah harta itu berdiam di telapak tanganku, tetapi selalu hanya sebagai tempat lewat saja. Dia anggap harta nikmat yang ada di tangannya tidak pernah berdiam diri, tidak pernah disimpan, artinya tapi hanya sebagai tempat untuk lewat saja. Dia sebagai orang yang menyalurkan, dia mendapat pahala. Nah, ini suatu ungkapan, ya, dia mengatakan bahwa tidak pernah dirham itu atau harta itu menetap di dalam genggamannya, kecuali hanya sekedar untuk melewati saja. Ya. Baik. Kemudian dia juga pernah berkata, ju'ila likulli qaumin nuhmatun fi syai'in wa ju'ilat nuhmati fi badli wal ita'. Seandainya orang ada punya hobi, ya, ada punya kebiasaan, ya, ada punya sajaya atau kebiasaan ataupun hobi, maka aku punya hobi adalah memberi dan berkorban, ya. Kemudian juga dia menyebutkan wallahi la sila wal muwasa ahabu ila min at-ta'am at-tayyib. Dia juga mengatakan, demi Allah, sungguhnya menjalin hubungan silaturahmi, membantu orang lain itu lebih aku cintai daripada makan yang enak, ya. Ya, lebih aku cintai menjalin silaturahim, membantu orang yang butuh, kata beliau, lebih aku cintai dari makan yang enak dalam kondisi yang sangat lapar, dan lebih baik daripada air yang dingin ketika sedang haus, kata beliau. Ini ungkapan dari Ummul Banin. Ini semoga ibarat-ibarat didengar oleh para akhwat-akhwat kita, para ibu-ibu kita, bagaimana meneladani, ya, salah seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in pada kalangan tabi'in yang perempuan, ya, bagaimana sikap dia hidup dalam kemewahan, kekuasaan yang luas dimiliki oleh suaminya, namun dia sangat tawadhu orangnya dan suka berinfak, ya. ولشدة حرص على الإنفاق ووضعها في مواضعها استناء الآيات المعروف وكانت تقول ما حسدت أحدا قط على شيء. Bahkan ketika begitu senangnya dia berinfak, ya,
dan mengorbankan hartanya, dia mengatakan, aku tidak pernah merasa cemburu kepada seorang pun terhadap sesuatu kecuali ya dalam hal berbuat baik, ya. Wa inni kuntu uhibbu an usyrikahu fi dzalik, karena saya ingin ikut menyainginya dalam hal itu, ya. Di antara perkataannya yang indah juga dari istri Al-Walid ini adalah wahal yunalul khair illa biistina'ihi. Tidak didapatlah kebaikan kecuali melakukannya. Ini yang baik itu dari dengan cara yang baik juga, ya. Wala hal yunalul khair illa biistina'ihi. Faman jumlat istina'iha lil ma'ruf wa inatu alaihi mawara an-Nasraya binti Ali bin Abi Thalib. Ya. Di sini sebutkan di antara bentuk bagaimana dia melakukan kebaikan-kebaikan, ya, dia membantu salah seorang namanya itu Suraya binti Ali bin Abdullah lama mata zaujaha, ketika suaminya meninggal, yaitu Suraya binti Ali bin Abdullah ini meninggal suaminya Suhail bin Abdurrahman, ya, atau dia ditalak suaminya, kharaj ilal Walid bin Malik wa khalifatun bin Dimashq. Kemudian dia menemui suaminya, Ummul Banin, suaminya yaitu Khalifah Abdul Malik ini, Al-Walid bin Malik, ya, yaitu untuk meminta uang kepada suaminya, membayar hutang daripada Suraya ini, ya. Babainama hiya inda zaujati Ummul Banin, babainama hiya inda zaujihi Ummul Banin binti Abdul Aziz, ya. Iddakhala 'alaiha Al-Walid, ya, ketika dia bersama suaminya, Ummul Banin binti Abdul Aziz, karena masuk Al-Walid faqala ma hadhi 'indak. Ketika wanita tadi Suraya ini menemui Ummul Banin, ya, ketika itu masuklah ke rumah Al-Walid, siapa yang ada di sisimu, ditanya oleh Al-Walid ini, ya, dan tujuannya ini adalah wanita tadi datang untuk meminta agar dibayarkan hutangnya. Maka dijawab oleh istrinya Ummul Banin, Suraya binti Ali ja'ani yutlubu ilaiki fi qada'i dain 'alaiha. Ini adalah Suraya binti Ali datang untuk meminta kepadamu untuk bayar hutangnya, ya, dan berapa kebutuhannya, ya. Wa qudiyat hawaijuha wa ansarafat syakiratan li Ummul Banin wa zaujal Walid. Kemudian dia pergi, yang Suraya tadi, dengan banyak berterima kasih kepada Ummul Banin dan suaminya Al-Walid bin Abdul Malik. Baik. Ada kisah yang menarik juga antara Ummul Banin dengan Hajjaj bin Yusuf. Kita tahu Hajjaj bin Yusuf adalah orang yang sangat kejam, ya. Nah, Hajjaj bin Yusuf ini pernah dimarahi habis-habisan oleh Ummul Banin. Jadi ketika Hajjaj masuk menemui Al-Walid, istrinya mengatakan, Ummul Banin menasihati kepada Al-Walid ini, disebutkan oleh dia, ya, ya, ketika itu dia melihat Hajjaj bin Yusuf memakai yaitu pakaian yaitu imamah hitam, dan kemudian membawa peralatan panah, ya. Fa ba'sa Ummul Banin faqalat. Kemudian Ummul Banin menyuruh orang, ya, untuk bertanya, untuk berkata kepada suaminya Al-Walid, siapa itu orang yang masuk ke sisimu dengan membawa senjata? Wa anta bi ghilatil ghirar, engkau berada dalam kondisi yang aman. Farsalaiha annahu al-Hajjaj bin Yusuf. Lalu dikabarkan bahwa itu adalah Hajjaj bin Yusuf. Fara'aha dzalika aujasat khifatan min nafsiha wa qalat wallahi la yakhlu bika malakul maut ahabu ilayya min an yakhlu bika al-Hajjaj bin Yusuf. Dia katakan kepada suaminya, saya lebih suka kamu duduk bersama malaikat maut daripada duduk bersama Hajjaj bin Yusuf. Ini menunjukkan ketidaksukaannya. Kita tahu, ya, Hajjaj bin Yusuf adalah orang yang sangat fanatik kepada keluarga Bani Umayyah dan selalu melakukan tindak-tindakan yang over di dalam mengambil hukum, ya. Nah, namun ungkapan Ummul Banin ini mengatakan kepada suaminya, saya lebih senang kamu duduk bersama malaikat maut daripada duduk bersama Hajjaj bin Yusuf. Begitu marahnya dia kepada Hajjaj bin Yusuf. Kemudian setelah itu Hajjaj bin Yusuf membisikkan sesuatu kepada Al-Walid, dan didengar oleh Ummul Banin ini tentang menjelek-jelekkan bahwa engkau jangan suka mendengarkan wanita itu, jangan urusanmu jangan sampaikan ke urusan kamu, jangan banyak diketahui oleh wanita. Dan besok harinya Ummul Banin meminta kepada suaminya Al-Walid bin Abdul Malik untuk menyuruh Hajjaj bin Yusuf menghadapnya. Ketika menghadap, itu pertama tidak dipersilakan duduk oleh Ummul Banin, persilakan diri agak lama. Kemudian setelah duduk, kemudian dicecarlah dengan nasihat-nasihat yang sangat tajam, sangat pedih, ya, disebutkan tentang kejahatan bagaimana dia memperlakukan para sahabat, para tabi'in,
ya dimarahi habis-habisan oleh Ummul Banin. Ketika itu setelah keluar daripada itu ya, eh, eh, ketika bertemu Ummul Banin itu, Hajjaj bin Yusuf bertemu dengan Al-Walid lagi. Ya. Ketika itu, ketika tadi Hajjaj bin Yusuf bertemu dengan Ummul Banin, disebutkan bahwa buruknya tindak sikapnya, tingkah lakunya. Ya. Kemudian setelah itu, setelah bertemu dengan Al-Walid lagi, ditanya oleh siapa? Oleh Al-Walid kepada Hajjaj, bagaimana apa yang dikatakan oleh Ummul Banin kepadamu gitu kira-kira ya. Lalu dikatakan oleh oleh Hajjaj ya. Apa kata Hajjaj kepada Al-Walid? Ma sakat hatta kana batul ard habu ilya min zahriha. Apa kata ya Hajjaj bin Yusuf mendengar kemarahan dari Ummul Banin ini? Katanya, tidaklah dia tidak dia diam sampai aku lebih ingin ya berada di perut bumi daripada di permukaan bumi ya. Maka lalu ketawa Al-Walid, ya Hajjaj, innaha ibnatu Abdul Aziz bin Marwan. Kata Al-Walid kepada Hajjaj bin Yusuf, itulah putri dari Abdul Aziz bin Marwan. Nah, beginilah kehidupan ya keluarga Al-Walid, dan dia bukan orang yang bermewah, termasuk istrinya. Kita lihat bagaimana sangat teladan sekali dalam ibadahnya, dalam infaknya, dalam waroknya ya. Itulah kecemerlang yang ada dalam sejarah Islam, penguasa-penguasa Islam yang digambarkan yang sangat buruk oleh sebagian orang-orang yang benci kepada agama Islam ya, bahwa di dalam Islam ini banyak penguasa-penguasa yang amanah, yang jujur, telah berjuang, berkorban, bukan orang-orang yang haus dengan harta dan kekuasaan. Demikian untuk kali pertemuan kita kali ini. Akhirnya insyaallah pada yang akan datang kita akan lanjutkan dengan yaitu khilafah Sulaiman bin Abdul Malik ya, ketika di mana Al-Walid wafat pada hari Sabtu, yaitu di tanggal 15 Jumadil Akhir tahun 96 Hijriah ya, yaitu 96 Hijriah beliau wafat. Dan masa pemerintahnya ada menyebut yaitu sekitar 10 tahun ya, atau 10 tahun kurang sedikit ya. Dan ada umurnya berapa waktu meninggal? Ada menyebutkan umurnya 46 tahun. Jadi berarti dia menjadi khalifah dengan usia yang sangat muda ya. Usia yang sangat muda, dia wafatnya saja umur 46 tahun. Jadi Waqila tufiyahu wa ibnu 45, dan juga menyebutkan umur 45 tahun ya. Dan ada yang menyebutkan umurnya 42 tahun. Ini pendapat-pendapat. Kemudian menjadi imam waktu dia wafat disolati oleh Umar bin Abdul Aziz ya. Yang Umar bin Abdul Aziz waktu itu umurnya adalah yang mana Al-Walid saat itu memiliki anak sekitar 19 orang ya. 19 orang. Yang akhirnya setelah dia wafat diangkatlah menjadi khalifah setelahnya itu saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik, yang insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bicarakan bagaimana perkembangan Islam di masa Sulaiman bin Walid. Dan jelas semakin naik, semakin maju, karena memang dari 3 masa yang sangat luar biasa itu kesejahteraan masyarakat saat itu, keadilannya itu masa Al-Walid, Sulaiman, kemudian masa Umar bin Abdul Aziz. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kita tunggu pertanyaan dari pemirsa dan pendengar. Untuk pembahasan materi kita cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.